takut ditegur sama P3? Oh, kita tidak akan pernah takut oleh siapapun, karena niat awal kita dari awal adalah mendukung Pak Anies Presiden 2024-2029. Oke, Pak Yai. Mungkin orang penasaran, kenapa Pak Yai sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah P3 Jatim itu justru mendukung Anies Baswedan dan tentunya Caimin. Tapi saya tertarik dan terikat dengan Pak Anies, sehingga saya sebagai orang Golkar ya dengan konsekuensinya kan harus ada risiko. Saya sudah hampir 40 tahun di Golkar, saya anggota DPR 2 periode dan Bupati 2 periode. Pendiri dan ex-kader Partai Demokrat menyatakan bergabung dalam tim kampanye nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Para ex-kader Partai Demokrat yang tergabung dalam organisasi Bintang Mercy Perubahan menyampaikan dukungannya di posko Timnas Amin di kawasan Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Kalau datang ke acara desa itu nggak pernah tahu apa yang akan muncul. Jadi cuman bismillah, tawakal Allah. Okay, you hear my question or not? No, can you repeat? The tourism now is a lot of in Bali, and do you want to get the tourism more to Lombok, Sumbawa, or other islands? Sure. Yes? Yes, we would like to do that. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, gelombang dukungan dari sejumlah partai, dari sejumlah tokoh dan ormas sejak beberapa waktu terakhir ini terus mengalir memberikan dukungan kepada paslon nomor urut 1 Anies Caimin. Dan gelombang dukungan ini tampaknya tidak mempan dibendung dengan cara men-take down Videotron Anies Caimin dengan cara memberikan imbauan oleh orang dari kelompok yang tidak menyukai Anies agar kalau dia didukung oleh si A, kita jangan pilih dia. Mana bisa orang mendukung dilarang di negara demokrasi ini, kecuali kalau dia tidak punya hak pilih. Dan juga tidak bisa dibendung dengan manuver adanya pemberitaan beberapa orang yang menamakan dirinya relawan Anies pindah ke paslon lain. Gelombang dukungan yang datang dari partai berupa dukungan dari Partai Golkar, dukungan dari Partai Demokrat, P3, dan juga PAN, dan dukungan dari Partai Pelita. Kita tahu Partai Golkar dan Partai Demokrat secara organisasi berada di kubu Prabowo Gibran. P3 berada di kubu Ganjar Mahfud. Tetapi siapa mengira kalau ternyata di akar rumputnya kadernya berbelok pindah ke Anies Caimin. Partai Golkar yang pindah ke Anies Caimin di Provinsi Bengkulu. Seperti tayangan berikut ini. Saya sebagai hamba Allah, nurani yang terpanggil.
Arjuna yang terpanggil. Nah, kalau boleh tahu selain Arjuna yang terpanggil, apa yang menjadi mendasari bisa ke pendukung Pak Anies gitu? Saya begini melihat kalau Anies ini kan bukan orang partai, kawan-kawan lain kan orang partai. Jadi saya akan mungkin satu level dengan kawan-kawan lain, termasuk yang calon Pak Ganjar. Saya dekat semua Pak Prabowo. Tapi saya tertarik dan terikat dengan Pak Anies, sehingga saya sebagai orang Golkar ya dengan konsekuensinya kan harus ada risiko. Saya sudah hampir 40 tahun di Golkar, saya anggota DPR 2 periode dan Bupati 2 periode, ya, DPR saya 2 periode tahun 92, 97 sampai 99, Bupati tahun 2000, 2005 dan 2015 sampai 2016 kemarin, 2021 baru selesai jadi Bupati. Apa yang bikin tertarik sih Pak akhirnya bergabung bersama Timnas Amin gitu kalau misalnya dilihat gerakan perubahannya atau ada visi misi yang cocok dengan Bapak begitu? Saya melihat visi misinya. Visi misi ini kan menyentuh sekali dan ini secara komprehensif ini menyentuh pada seluruh bangsa Indonesia. Sehingga mungkin ini yang tertarik saya. Kalau dengan Pak Anies itu orang biasa, tapi dengan visi misi ini insya Allah Indonesia akan lebih maju lagi. Pak, apakah benar grassroots dari Golkar juga sebenarnya lebih cenderung ke Anies Mohaimin? Kalau itu saya nggak tahu pribadi orang. Tapi yang jelas dari grup saya ada beberapa orang yang duduk di Dewan Penasihat Golkar Provinsi, semua sudah ke Amin. Jadi ketua Pak Iskandar Dayo dan sekretaris kemarin nemuin saya, Bang kita ke Amin aja. Oh, kamu sudah duluan? Ya udah saya masuk Amin. Itu sekretaris Dewan. Jadi hampir semua sudah masuk ke Amin. Dari Golkar sendiri ada omongan nggak sih Bang? Belum ada pertemuan. Ataupun ada ditegur begitu? Lah, tegur mau ngapain? Kita ini kan hak asasi nurani. Saya kira biasa-biasa, kalau istilah Ganjar itu biasa-biasa saja. Bapak ini kan Bapak mantan bupati juga di Bengkulu sendiri. Apa yang Bapak upayakan agar Pak Anies bisa menang di Bengkulu terutama? Strategi pemenangan kita gitu Pak? kan ya, sebagai orang yang sudah cukup ada berlawalata di politik, ya ada strategi khusus lah kita akan coba memenangkan ini. Kan kita buka sekarang kan nanti kan lebih orang. Ya kan? Jadi insya Allah lah. Insya Allah di samping perjuangan mudah-mudahan Allah juga merestui. Sedangkan dari Partai Demokrat, sejumlah ex-pengurus Partai Demokrat, termasuk juga salah seorang pendiri Partai Demokrat, dan sejumlah kader Partai Demokrat lainnya menyatakan diri mereka mendukung Anies Caimin. Kita lihat tayangan ini. Pendiri dan ex-kader Partai Demokrat menyatakan bergabung dalam tim kampanye nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Para ex-kader Partai Demokrat yang tergabung dalam organisasi Bintang Mercy Perubahan menyampaikan dukungannya di posko Timnas Amin di kawasan Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Mereka diantaranya Muhammad Sukri yang merupakan mantan pengurus Partai Demokrat 3 periode, Ahmad Thorik, pendiri Partai Demokrat, serta sejumlah mantan petinggi Partai Demokrat lainnya. Mereka mengaku mendukung pasangan Amin karena memiliki visi dan misi yang sama, yaitu perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Oleh karenanya, ex-pengurus Partai Besutan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut menyatakan siap memenangkan pasangan Amin. Partai Pelita ini merupakan partai baru yang kendati pun tidak lolos pada verifikasi baru lalu, namun dia telah punya jaringan dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke kelurahan dan desa. Partai yang didominasi anak muda itu menyatakan diri bergabung mendukung Anies Caimin. Pernyataan dukungan dari Partai Pelita kepada pasangan nomor urut 1 yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan. Simbol Pelita kepada Kapten Timnas kita sebagai perwakilan Pak Anies Rashid Baswedan. Ya. Kita menerima dukungan khususnya ada 2 nih ya dari Partai Pelita dan relawan Pelita Perubahan. Jadi kita tadi sudah mendengar ya, ternyata dukungan itu tidak berhenti sampai hari ini ya. Semua masyarakat yang memang menginginkan perubahan mulai menyatakan dukungannya kepada pasangan Anies dan Muhaimin ini. Saya menyambut baik dan tentunya senang sekali karena kita tahu Partai Pelita ini juga memiliki massa yang cukup banyak di seluruh provinsi sampai tingkat kecamatan.
Jadi dari Timnas Amin menyambut baik, mudah-mudahan dengan dukungan tersebut menambah keyakinan kita untuk bisa memenangkan pemilu presiden dan wakil presiden di tahun 2024. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketuanya, ya Mas Adi Ari Chandra, bahwa ini partai ini banyak anak muda. Ya kan tadi sering kita katakan bahwa 52% ini anak muda. Ternyata sebagian ada di sini. Jadi saya yakin apa artinya dengan bisa partai pelita maupun relawan pelita perubahan ini mendukung pasangan, saya yakin pemuda-pemuda yang lain akan mengikuti untuk perubahan ini menjadi Indonesia yang lebih baik. Sekali lagi selamat ya, apa dukungan tersebut kami dengan senang hati. Jauh sebelum ini kita tahu bahwa Partai PAN, Partai P3, kadernya telah lebih dulu mendeklarasikan diri mendukung Anies Baswedan. Seperti yang terjadi pada Partai PAN untuk kadernya di Provinsi Riau. Dan Partai P3, khususnya pemuda Ka'bah, telah dulu hari dulunya mendukung penuh Anies Baswedan yang diadakannya secara besar-besaran deklarasinya dulu di Jogja. Organisasi sayap tertua Partai Persatuan Pembangunan Gerakan Pemuda Ka'bah atau GPK mendeklarasikan dukungan dan membentuk relawan pemenangan untuk Anies Baswedan. Kedatangan Anies disambut gegap gempita para relawan dan pengurus organisasi dari sejumlah wilayah di tanah air yang sudah menunggu baca pres koalisi perubahan untuk persatuan itu. Dalam deklarasinya, para relawan bertekad dan siap berjuang untuk memenangkan Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia dalam kontestasi Pilpres 2024. GPK disebut akan menggerakkan anggota dan pengurusnya di 34 provinsi setanah air untuk berjuang memenangkan Anies Baswedan. Seluruh Indonesia yang mendukung Pak Anies, insya Allah ke depannya GPK akan terus selalu mendukung Pak Anies untuk Presiden 2024-2029. Iya. Kita tidak akan takut ditegur sama Ketua 3. Oh, kita tidak akan pernah takut oleh siapapun karena niat awal kita dari awal adalah mendukung Pak Anies Presiden 2024-2029. Satu lagi yang sangat mengejutkan, Ketua Dewan Pertimbangan Wilayah P3 Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Rahim, baru saja menyatakan diri memberikan dukungan penuh kepada paslon Anies Caimin nomor urut 1. Berikut ini saya tayangkan kutipan wawancara Refli Harun channel dengan Kiai Haji Abdul Rahim. Iya. Dari pondok pesantren apa Pak Yai ini? Sabilul Muttaqin Kalipuro Pungging Kap Mojokerto Jatim. Sabilul Puro Muttaqin. Sabilul Muttaqin Mojokerto. Ya. Jadi beliau ini yang menarik adalah Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah P3 Jawa Timur. P3 Jawa Timur. Tetapi saya pilih Mas Anies. Ini menarik ya. Iya. Oke, Pak Yai. Mungkin orang penasaran kenapa Pak Yai sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah P3 Jatim itu justru mendukung Anies Baswedan dan tentunya Caimin atau Gus Imin sebagai presiden, calon presiden dan wakil presiden, ketimbang yang secara resmi itu dicalonkan oleh DPP P3. Ya. Silakan Pak Yai ke kamera. Ya. Jadi Pak Ganjar orang baik, Pak Mahfud orang yang baik, Pak Anies orang baik, kemudian Cak Muhaimin juga baik, sangat baik juga. Saya ini Pak Prabowo orang baik juga. Baik juga.
Mas Gibran orang baik juga. Baik. Oke. Semua baik ya. Ya. Tapi tentu ada yang lebih baik. Nah, kira-kira begitu. Kira-kira Ya. silakan Pak Kiai. Saya memilih Pak Anies. Kiblat saya ini dari keluarga Mbah Mun Sarang, Oke. Jawa Tengah. Sudah hanya itu saja alasan saya. Karena Mbah Mun itu kayak kiai besar, insya Allah waliullah. Saya ini umpamanya ada sesuatu yang tidak pas untuk pimpinan kita. Ya. Umpamanya saya diinggirkan atau dipojokkan, Ya. saya tetap P3. Oke. Tetap P3. Mau diberhentikan, mau diapakan tetap P3. Tetap P3. Selama P3 ini masih ada. Oke. Selama P3 ini masih ada. Iya. Dan siap berkorban untuk P3. Saya ini pernah didawai Mbah Mun saya ini. Didawai Mbah Mun. Diapain? Dawi. Dawe itu apa? Dawi itu Datangin. Diberikan Wasiat. wasiat. Oke. Iya. Ya. Wasiatnya apa? Iya. Sampai 3 kali, 4 kali mungkin. Yai Rohim, Yai Rohim. Malah waktu dengan Bunyai, istri saya. Ya. Selama P3 ini ada, Yai Rohim. Jangan pindah-pindah, kok bahasa Indonesia itu begitu. Oke. Jangan pindah-pindah. Barokai P3. Oke. Karena di zaman Orde Baru jadi orang P3 itu sengsara benar. Sengsara benar. Mudah-mudahan kita menjabat bapak yang baik, yang jujur, yang cerdas begitu. Sebab kalau kita mendapat pimpinan atau bapak yang tidak baik, kasihan bangsa Indonesia. Keluarga besar HMI Himpunan Mahasiswa Islam telah pula mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Caimin beberapa hari lalu. Demikian pula dengan keluarga besar Ormas Islam terbesar di Indonesia, keluarga besar NU pun telah pula menyatakan mendukung dengan melakukan deklarasi untuk Anies Caimin di Surabaya, Jawa Timur beberapa hari lalu. Ormas Pemuda Pancasila sudah sejak lama sekali berada di kubu Anies dan membackup penuh pencalonan Anies Caimin. Selanjutnya, ribuan ulama yang tergabung di dalam Ijtima Ulama telah menyatakan mendukung penuh dan memperjuangkan kemenangan Anies Caimin pada Pilpres 2024 ini. Di samping itu, sejumlah tokoh yang punya masa puluhan juta telah menyatakan secara resmi ke publik mendukung Anies Caimin. Antara lain Muballigh Kondang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Das'al Latif, Imam Besar Islam Habib Rizik Sihab, dan Imam Islamic Center di New York, Amerika Serikat yang berasal dari Indonesia, Haji Samsi Ali, LC, MA, PhD, serta Kiai Haji Abdul Rahim. Selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan ke-12, Yusuf Kalla, telah menyatakan secara resmi mendukung penuh Anies Baswedan pertimbangannya demi bangsa dan negara. Sahabat BN, apa artinya ini? Ini menampakkan bahwa nyaris seluruh rakyat Indonesia ini sekarang memang telah menyadari bahwa
mereka membutuhkan perubahan. Dan kita tahu dalam proses berdemokrasi, pemilu dan pilpres ini adalah bertujuan untuk melakukan perubahan. Apa gunanya diadakan pemilu? Apa gunanya diadakan pilpres kalau tidak akan untuk terjadinya perubahan? Jadi tidak mencengangkan kalau sekarang ini gelombang dukungan rakyat kepada Anies Caimin semakin hari semakin tidak terbendung. Sahabat BN, untuk diketahui ada satu momen yang tidak bisa tampaknya sampai saat ini dilakukan oleh dua capres lainnya, yang hanya bisa dilakukan oleh Anies Baswedan. Dan itu sangat besar pengaruhnya, mendongkrak suara, mendongkrak elektabilitas Anies Caimin. Apa itu? Acara Desa Anies. Pada acara Desa Anies ini, capresnya Anies Baswedan betul-betul diuji kemampuannya, diuji pemikirannya, diuji ide dan gagasannya secara kritis, secara egaliter, dan dengan sangat bebas oleh peserta Desa Anies. Pesertanya bukan tanggung-tanggung, para kaum milenial, mahasiswa, bahkan turis asing pun bisa ikut dan boleh bertanya atau berdebat dengan Anies. Pedagang, petani, pemuda, emak-emak, lengkap semuanya. Dan mereka di dalam acara Desa Anies itu bebas bertanya soal apapun. Jadi kalau di KPU diatur-atur, malah sedikit-sedikit dikatakan ini personal nih. Kalau tidak bisa menjawab dibilang personal. Kalau terdesak ke sudut ring, ibarat orang bertinju, karena tidak ada di kepala jawaban untuk pertanyaan lawan debat kita, dibilang personal. Tetapi di dalam acara Desa Anies, tidak bisa Anies Baswedan mengatakan ini personal, ini rahasia, ini tidak bisa dijawab, tidak bisa. Anies harus menjawab semua pertanyaan, harus bisa berdebat dengan peserta Desa Anies. Ini yang tampak sekarang ini telah hampir di seluruh kota Anies mengadakannya, termasuk di Ambon dan juga di Sorong, Papua. Dan hari ini Anies masih di Sorong. Awas, awas.
sampai sekarang kelihatannya belum tampak ada saingan Anies. Dan ini sangat penting di negara demokrasi. Demikian sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.